Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop, tempat yang bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman butuh sepatu senapan angin dengan harga yang murah, tapi untuk bagian dari kualitas tetap yang kita usahakan terbaik. Oke, kali ini saya bakal review salah satu unit yang sudah ready stock lagi, udah banyak banget. Untuk khusus bulan ini tak kasih harga promo. Oke ya, jadi buat teman-teman yang ambil di bulan November ini tak kasih harga promo untuk unit ini. Sing iki apa sing dia? Saya ini dulu aja deh, 5 unit tercepat, 5 orang tercepat tak kasih harga promo. Oke ya, unitnya ini adalah Bocap Daystate dan termasuk unit Bocap yang bisa kita andalkan untuk penggunaan big game, sekalipun untuk bagian dari model ya tampilan popornya yang berbeda. Oke ya, kali ini untuk unitnya bakalan saya review, terutama nanti juga mungkin saya tes juga untuk bagian dari tes akurasi dan mungkin bagian dari grouping. Dan seumpama nanti teman-teman kalau pengen ambil unit yang saya tes itu, nanti bakalan saya tandain untuk unitnya, sudah dites, sudah diakurasi untuk unitnya. Jadi kalau teman-teman pengen ambil nanti untuk unitnya itu tinggal dibungkus saja, tinggal dipacking saja, tinggal siap cepat kirim. Oke ya, unitnya adalah unit Daystate Bocap 500 cc dengan ukuran spek big game untuk unitnya, dan mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, sesuai yang saya bahas di awal tadi, jadi unitnya itu adalah Bocap untuk bagian dari penyimpanan tabungnya, dan untuk bagian dari mereknya adalah Daystate. Oke, harga promo kita buka untuk 5 unit pertama, 5 unit tercepat, 5 orang tercepat khusus untuk bulan November ini di harga 2,3. untuk harga normalnya di 2,7 tambah 50.000. Oke ya, harga normalnya di 2.750.000, harga awalnya. Harga promo kita buka di harga 2.300.000. Jadi kalau teman-teman ingin ambil unitnya dengan harga promo, nanti bisa langsung gercepin saja WA nomor adminnya, nanti segera kita biar segera diproses juga untuk pesanannya. Tak ambil salah satu unit, nggak usah salah satu sih, soalnya ini untuk bagian dari warna kombinasinya juga sama. Oke, untuk bagian dari popor coklat semua, nggak ada warna hitamnya untuk bagian dari popornya, pesan natural, dan untuk bagian dari model popornya yang berbeda. Ada unit dengan popor model Tom Hole kayak gini. Bentar, ada juga model popor klasik kayak gini. Bisa jadi salah satu ya pertimbangan kalau teman-teman pengen ambil unitnya sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Untuk model unit seperti ini, popor satu ada yang pakai Tom Hole, model Tom Hole, dan juga yang pakai model klasik kayak gini. Oke. Jadi untuk unit kali ini itu kita ambil salah satu saja untuk di review. Kita ambil bagian yang menyala, bagian dari chambernya. Untuk bagian dari penampakan biar lebih mudah. Untuk Tom Hole sih, bentar. Itu 2, 3. Hanya ada 3 unit untuk model. Bentar, aku keliru hitung. 1, 2, 3, 4. Maaf, ada 4 unit untuk model popor Tom Hole dan sisanya di unit model klasik. Kurang lebih di 20 unitan untuk unit Daystate ini ya, yang saya masukkan dan ikut frame di bagian video ini. Kurang lebih di 20 unit, cuma 4 yang pakai model popor Tom Hole, sisanya klasikan kayak gini. Oke, ini dari bagian look tampilannya untuk unit ini tuh sebenarnya sudah kelihatan banget, sudah cukup untuk penggunaan big game, sekalipun kita nggak upgrade untuk bagian dari power dan bagian dari part tambahannya untuk unitnya. Oke, kalau kita bahas untuk bagian dari laras, ini pastinya larasnya pakai panjang 60 cm dan tinggal bagian OD-nya, karena unit OD laras untuk unit-unit seperti ini tuh kadang ada yang pakai OD 13, ada juga yang pakai OD 14 juga, tergantung dengan posisi laras sih kayaknya yang ada di tempatnya ya. Waduh, oh ini pakai OD, bentar, saya buka juga nggak bisa teman-teman. OD 14 ini untuk unitnya ini ya, intinya kurang lebih di OD 14 untuk bagian dari larasnya ya. Bisa menyesuaikan pastinya nanti, terutama untuk bagian dari dalamannya sini. Oke, unitnya ini pakai OD 14, alurnya tetap di alur 12. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai slope belum disarankan. Oke, masih disarankan pakai mimis dom, dan untuk mimis dom biasanya saya dapetin untuk unit ini antara 12, kalau gitu di 13, sekalipun untuk penggunaannya dipakai penggunaan 50 meter itu biasanya tetap pakai di 13 kalau sayanya, tergantung nanti teman-teman pakainya suka untuk bagian dari unitnya itu berapa grain. Oke ya, untuk unit ini karena panjang larasnya itu di 60, nanti untuk bagian dari jarak jangkauannya kurang lebih dia kenanya itu di 50 sampai 60 meter untuk penggunaannya, tergantung kita nyeting powernya dan tergantung mimis yang cocok ketika kita pakai itu. Oke,
Ini untuk unitnya itu bagian dari chambernya itu semi teman-teman, tapi untuk bagian dari pengerjaannya dia kayaknya untuk bagian dari tingkat pengerjaannya, presisinya itu dia kayak unit bocah Predator grade A yang sempat kita promokan di bulan ini. Nah, bulan ini kan, bulan yang kemarin kan. Di bulan ini, terutama unit Predator grade A. Ini unitnya untuk pengerjaannya sama. Jadi untuk bagian dari kualitas bagus sih untuk unitnya ini. Ini untuk bagian dari penggunaannya ini ya. Saya belum bisa lihat pernya ini, tapi ini termasuk per yang keras kalau ditarik. Nanti kita nyeting terutama di bagian dari power kalau penggunaannya nanti. Oke. Ini unitnya itu belum plenum, belum regul. Jadi nanti kalau teman-teman pengen upgrade tipis-tipis itu nanti mungkin ganti per. Kalau nggak gitu, kalau teman-teman pengen unitnya itu nggak menambah pengeluaran, nanti bisa di setting saja untuk bagian dari powernya. Coba tak cek ya. Lepasi dulu. Oh ya. Oke, ini pernya termasuk per kecil sih. Kalau teman-teman pengen lihat OD-nya, ini kurang lebih di OD 12 untuk pernya. Pernya OD 12 dan ini termasuk keras. Nah, termasuk keras teman-teman untuk bagian dari pernya ini. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman pengen untuk unit ini dikondisikan terutama untuk penggunaan big game ini sudah cocok untuk unitnya. Tapi sayangnya untuk bagian dari depan masih sama ya, belum pakai Mizumi. Ini sama-sama belum pakai Mizumi, masih baja biasa untuk pernya. Untuk pernya benar-benar masih baja teman-teman, belum Mizumi. Jadi kalau teman-teman nanti pengen upgrade, bisa diganti ke per Mizumi atau ke merek per yang lain. Oke. Benar-benar keras ini soalnya. Saya tak fokuskan lagi. Keras teman-teman. Woi, fokus bro. Ke sini. Oi, kayak susah ya fokusin dia. Ya kak, benar-benar keras ini tarikannya. Makanya tadi untuk bagian dari tarikannya benar-benar keras untuk unitnya. Oke, kita lanjut. Ini agak susah sih nanti untuk bagian dari settingannya. Untuk bagian dari masangnya lagi. Ini kalau untuk ukuran dari jumlah putarannya ini kurang lebih di 2 cm ya, 2 cm sampai 2,5 cm untuk bagian dari panjang ulir untuk pengukuran di bagian setelan powernya. Ini bentar saya teman-teman. Di mau yutin saya. Oh ini. Unitnya ini tadi ya. Bagian dari kokang set lever. Nah, kokangnya set lever. Ini termasuk lancar sih ya, lancar karena untuk bagian dari pernya juga saya lepas soalnya. Oke. Untuk kesan istimewanya di unit ini belum nemu sih saya. Bentar teman-teman, pasangnya dulu ya. Susah sih kalau masangnya kayak gini, beneran. Ya kena, kena juga akhirnya. Kalau teman-teman nanti untuk ukuran setelan power ya, per 2 putaran nanti 1, 2 ini sudah nambah banget untuk bagian dari ukuran power yang ditambahkan nanti ketika kita muter untuk bagian dari ya putaran di bagian setelan powernya. Oke, ini unitnya kena chambernya merah jadi kelihatan nyala banget untuk bagian dari unitnya. Bentar, udah sebelum tadi adalah oke teman-teman, chamber sudah. Ini bagian dari permainan cancelnya, dia pakai di cancel posisi sebelah kiri ya, keras juga sih. Ini pengaruh dari pernya yang lumayan keras juga. Ini power, wah sangar sih ini nanti kayaknya ini. Coba kita cek ya. Biasanya kalau daystead itu dilihat dari suaranya udah kelihatan untuk bagian dari powernya. Kenceng pengeluaran dia hampir keluar karena bocap termasuk gede sih, di 30 PSI untuk unitnya. Kalau bocap ya dia termasuk gede, 30 PSI yang kelihatan di mano. Kenceng. Bener-bener kenceng, recoil dan juga efek yang dihasilkan tadi juga lumayan bagus banget. Oke, ini pernya masih per biasa. Teman-teman kalau pengen ganti bisa diganti. Ruang valve depan ya, ini termasuk panjang juga di bagian dari rumahan valve-nya ini. Jadi nanti juga ngaruh juga. Misalnya itu ngaruh, seingat saya untuk bagian dari powernya. Ini bagian dari coupler, dia posisinya ada di sebelah kanan. Dan untuk bagian dari mano ada di sebelah kiri. Posisi tabung yang dipakai ini tabung 500 cc. Oke.
Ini picunya picu matte teman-teman. Dan untuk bagian dari cancelnya dia kok cancel. Safety picunya dia itu ada di posisi picunya, dalam picunya sini. Dia ada titik kuning yang nanti bisa digunakan untuk bagian dari safety-nya. Oke. Bagian unitnya itu nanti ada di sini. Oke. Reel pakai reel 22. Nanti teman-teman disarankan untuk bagian dari penggunaan reel 22 dikondisikan sudah ada ya. Soalnya daystate itu rata-rata penggunaannya reel 22. Kalau daystate untuk ukuran dari FPS biasanya itu kenanya dia di FPS bisa nyentuh 1005, gak sampai 1500 lebih sih, sampai 1100 itu dia bisa, sekalipun unitnya tanpa upgrade. Nanti kita cuma menyesuaikan untuk bagian dari mimisnya sih, karena daystate itu tergolong unit yang gede, sekalipun unitnya itu bocap kayu, dan untuk bagian dari ukuran part dan posisi part yang kepake di unit itu dia masih pakai part bawaan. Kita coba ya untuk bagian dari tesnya, terutama untuk bagian dari grouping ya nanti ya, sama akurasi, soalnya ini unitnya gede banget untuk powernya. Mantap kalau penggunaan di buruan-buruan besar. Dan nanti mungkin saya bakal nambahin untuk bagian dari kalkulasi jarak. Kalau kita lihat dari bagian untuk itunya grain mimis yang cocok nanti. Oke teman-teman, kita coba tes ya sekarang ya. Ini sudah saya siapkan 2 magazin yang full. Ini saya isi di 12 grain semua. Astagfirullahaladzim, saya lupa bentar. Sini nak. 12 grain di 2 magazin ini sudah full, jadi nanti kita siap pakai. Ini ada magazin yang tinggal 6. Total nanti kurang lebih di 30-an tembak ya. Kita coba sambil kita pelajari untuk bagian dari pengurangannya. Dia itu perubahannya itu ke arah bagian mana. Oh iya, saya tambah untuk bagian dari pelindung telinga, biar untuk bagian dari resonansi yang masuk ke dalam telinga saya nggak terganggu. Karena untuk bagian dari desibel suara dari setiap unit senapan angin itu, setelah beberapa kali saya coba tes, itu kurang lebih di 176 setiap satu kali tembak. Jadi itu nanti bakal berpengaruh ke dalam jangka panjang telinga saya. Maka dari itu, oh ya, kalau teman-teman suka main senapan angin seumpama keberisikan, bisa coba juga pakai penutup telinga yang biasanya itu digunakan sama pekerja-pekerja proyek, yaitu kucil, jadi nggak terlalu kelihatan kayak gini. Oke, kita coba tes di tembakan pertama. Kita masukkan dulu 12 grain. Nah, klik ya. Posisi akurasi saya taruh di bagian sini ya. Oke, saya pengen mempelajari bagian dari pengenaannya teman-teman. Seumpama unitnya itu sudah dalam tembakan di atas 20, saya penasaran dari dulu untuk bocap itu seperti apa. Dari dulu, karena unit bocap kan bisa dikatakan untuk unit yang paling awet, bisa digunakan sampai ke 30 tembak lebih kan. Oke, coba. Oh, ini ada perubahan ini. Bentar. Oke, coba lagi. Kalau sama, kita nanti tinggal geser saja. Bro, ini soalnya magazin saya itu magazin tes semua teman-teman, jadi jangan diharapkan untuk magazinnya itu lancar. Lancar ya tak kirim ya kemarin. Saya kemarin dapat 2 magazin lancar. Yang satunya itu saya kasih ke orang Malang, daerah Malang. Yang satunya dikirim sama anak packing. Udah masuk aja nih. Ya. Coba lagi. Ya, saya harus cek dulu sih. Zero atas soalnya. Buat zero itu kadang-kadang berpengaruh teman-teman untuk bagian dari posisinya atas dan bawah itu. Oke, kelihatan di bagian sini ya. Total kita sudah mengeluarkan 5 mimis. Ya, kita coba main. Oke, 1 2. Ini kalau prediksi saya dia itu menurunnya kurang lebih di tembakan ke 10-nya nanti bakalan terjadi penurunan. 3, ada perubahan sih biasanya. 4, oke. 5, oke. 6. Oke. Lumayan untuk tembakan yang ke-6 tadi. Masukkan lagi. 7. 8. Angin berkurang di 2 strip. Tadi saya mainnya itu di 2100. Ya, buat zero saya tadi habis 6 kali tembak kalau nggak salah. Termasuk tambahan ini, berarti kita sudah mengeluarkan angin di
300 PSI dengan jumlah posisi tembakannya. Kalau kita jumlah dengan 5 peluru terbuang tadi, kita sudah dapat 11 ditambah yang saya pakai tadi di 17. Berarti kurang lebih per 5 kali tembakan dia berkurang 1 bar. Kurang lebih segitu. Kita budget lagi. Aduh, 900 berapa lagi? Stripnya itu termasuk kecil teman-teman, 2800 yuk. Oke, 7, 8. Habis kah? Ya, habis. Ya benar sih, tadi sudah ada pengurangan juga. Ini yang 6, isi 6 untuk bagian dari magazinnya. Kita coba. Klik. Bro, 9 ya? Ayo bro. Nah, ya. 10. 11. Oke. 12. Kayak masih sisa 2 sih di dalam magazinnya. Oke, dia sudah mulai berubah. Kita coba lagi. Masuk ritme atau bukan? Oh, ritme 1. Berarti tadi jumlahnya itu kurang lebih di 12 banding 1 ya untuk bagian dari ritme ya. Udah kosong sini. Nah, ada kosong. Oke, kita masukkan yang full di 14 round. Oke, eksperimen. Kita coba. Tak cek dulu ke bagian dari tembakannya ya di kertas. Ada yang mulus sedikit. Nggak usah deh, nanti biar di zoom. Oke, di sini ya. Loh, komat. Ya, bentar. Kita mulai. Yuk, kita mulai teman-teman. Kita mulai lagi. Oh iya, saya bentar. Saya tadi mau ngecek pengenaan ya. Lupa saya. Apa bro? Agak susah kamu masuk ya. Enggak, tidak terdengar suara klik soalnya. Ya. Sini ya. Mana ini? Oh, settingan atas sama bawah beda. Kan nih. Nah, ini loh. 1, 2. Astagfirullahaladzim, magazinku agak error teman-teman. Udah masuk apa belum tuh bro? Belum nih. Kadang mau enak, kadang juga susah buat magazin kayak gini. Magazin bonus teman-teman, cuma saya benar-benar menyortir kemarin, jadi dapat magazin bonus yang bagus. CNC saya udah dipakai semua. Oke, di sini ya tadi ya. Oh ya, saya dapat satu kesimpulan dari unit ini. Seumpama kita gunakan di grouping atas dan grouping di penggunaan akurasi di bawah, dia itu berbeda hasilnya. Nah, coba ya, sekarang kita pakai di bagian dari akurasi lagi ya. Total di 4 kali tembakan tadi. Masih aman. Oke. Ya. Jadi unitnya ini itu dia lebih condong ke bagian penggunaan untuk jarak akurasi. Dia seumpama dimainin di posisi agak tegak gini, dia kurang cocok. Jadi seumpama nanti untuk penggunaan lebih disarankan untuk penggunaan seperti ini sih, bisa jadi. Atau mungkin kalau nanti teman-teman punya salah satu
bagian dari mimis mungkin ya, settingan tertentu yang buat unit ini tuh dia seumpama saya pakai kayak tadi, dia itu bisa menghasilkan sebuah konsistensi yang sama. Mungkin nanti bisa di-share di kolom komentar ya. Tuh bentar, double. Soalnya kalau dibuat untuk bagian dari akurasi dia nggak masalah kalau zeronya sejajar gini. Oke ya, salah satu unit yang aman dari 20 unit. Soalnya dari 20 unit yang datang yang saya buat di awal video tadi, dia itu ada 2 yang ngacak ya, sudah terindikasi ngacak 2 dan saya tes ternyata benar-benar ngacak. Total masih ada 4 unit yang sudah saya tes dan 1 kekirim, ini salah satunya juga. Oke. Coba lagi. Oke. Bagian sini lagi. Oke. Ya, habis. Bentar. Masih ada 2 soalnya. Ya, 1 ritme lagi. Bro, habiskah? Atau masih ada? Masih ada ini. Terakhir. Coba. Ya. Setelah ritme di jumlah tembakan yang di atas 20 tadi, di atas 20 kali tembak tadi, dia mengalami penurunan. Untuk ritme pertama, di setelah 12 kali tembak yang awal tadi, dia itu masih aman, masih bisa balik lagi, dan saya tadi nggak nyeting dikit-dikit pun juga nggak tadi, untuk bagian dari perbedaannya, terutama terjadi perubahan setelah ritme. Dan ini ketika ritme kedua, dia baru turun. Oke? Jadi untuk penurunan di unit ini, kita bisa simpulkan, untuk D-state yang warna hitam yang saya pegang ini ya, ini dia itu penurunannya terjadi di atas total tadi 25 kali tembak lebih ya, untuk bagian dari jumlah tembakannya ya. Baru terjadi sebuah penurunan, kecuali untuk bagian dari grouping yang di atas tadi yang berbeda ternyata. Ya. Oke, ini untuk settingan powernya soalnya saya pakai yang kecil. Kalau saya pakai yang gede, nanti mimis 13 grand saya yang Hercules, Canon Hercules itu cepat habis. Oke, maka dari itu saya pakai ini di Tiger 12. Biar awet untuk bagian dari Canon ini, soalnya bagian pengirimannya itu juga lumayan ramai banget untuk Canon Hercules ini. Maka dari itu kadang-kadang ketika saya cek kemarin itu masih ada mungkin 2 atau 5 kotak kaleng. Terus hari ini saya cek itu nggak ada, ya sudah terbiasa, sering kejadian kayak gitu. Oke, Tiga Magazine sudah membantu kita di video akurasi kali ini. Buat teman-teman yang pengen ambil untuk unit seperti ini, nanti bisa hubungi nomor admin yang nomornya sudah ada di video ya. Tak matiin dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.